Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Sintiawati dari kelas Komunikasi dan Penyiaran Islam B, NIM 1820501067. Di sini saya akan menjelaskan proposal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi dengan judul Pola Komunikasi Mahasiswa Malaysia dalam Proses Adaptasi Budaya di Palembang. Adapun latar belakang proposal saya, yaitu komunikasi adalah istilah yang begitu populer sekarang. Media massa, buku, kelompok diskusi, pelatihan, lokarya, seminar, dan sebagainya membahas komunikasi. Manusia modern dibondrong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal maupun non-verbal. Pergaulan antar bangsa dan negara sudah semakin mudah. Melalui adanya teknologi yang canggih, hal ini memudahkan seluruh manusia untuk berkomunikasi walaupun dengan jarak yang sangat jauh. Manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya meski mempunyai latar belakang dengan perbedaan waktu dan budaya. Komunikasi saat ini sudah tidak asing lagi dengan antar budaya, karena budaya merupakan landasan komunikasi. Bila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktik-praktik komunikasi ketika orang-orang dari budaya yang berlainan berkomunikasi. Penafsiran keliru atas sandi merupakan pengalaman yang lazim. Komunikasi antar budaya dapat terjadi dalam konteks komunikasi manapun, mulai dari komunikasi dua orang yang intim hingga ke komunikasi organisasional dan komunikasi massa. Keberadaan mahasiswa Malaysia ini bukan merupakan hal yang asing lagi bagi mahasiswa lokal. Namun, karena adanya perbedaan budaya, maka mahasiswa internasional maupun lokal harus saling mempelajari agar tidak adanya kesalahan dalam penafsiran sebuah kata atau kalimat. Berdasarkan masalah di atas, peneliti ingin meneliti bagaimana pola komunikasi mahasiswa Malaysia dalam proses adaptasi budaya di Palembang, sehingga mahasiswa tersebut dapat memahami budaya-budaya yang ada di Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola komunikasi yang diterapkan mahasiswa agar memudahkan proses adaptasi budaya Indonesia, khususnya di Palembang. Selanjutnya ada kerangka teori, yaitu teori NCT atau Uncertainty Management menjelaskan ketika dua individu dengan latar belakang budaya yang saling berbeda mencoba untuk berinteraksi untuk pertama kalinya akan mengalami kegelisahan dan kecemasan dalam melakukan komunikasi. Mereka akan mengalami kebimbangan dan menginterpretasikan pesan atau perilaku yang dilakukan. Ada 3 faktor utama menurut Budi Kunz yang dapat menyebabkan kegelisahan dan kecemasan, yaitu yang pertama motivasi, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Faktor motivasi terdiri dari needs atau kebutuhan, attraction atau ketertarikan, social bonds atau lingkungan sekitar, self conception atau konsep diri, dan openness to new information atau keterbukaan terhadap informasi baru. Ketiga faktor tersebut adalah penyebab kegelisahan dan kecemasan. Sejak kecil, diri kita sudah dibiasakan dengan konsep benar salah, baik buruk, positif, negatif, suci dan kotor. Jadi, dengan mindfulness atau berpikir bijak, kegelisahan dan kecemasan dapat dihilangkan, sehingga tujuan akhir yaitu komunikasi yang efektif dapat tercapai. Teori ini dibuat untuk menjelaskan komunikasi face to face, yaitu komunikasi secara tatap muka, untuk mempermudah dalam penelitian dan dalam penyusunan serta penyesuaian dengan konsep di lapangan dan teori yang ada, dan agar tidak terjadi kesimpang siuran pada saat pembuatan laporan. Maka perlu adanya teori atau kerangka berpikir sebagai acuan dan pedoman penyusunan kerangka pikir yang dapat dimuat di sini. Jadi kesimpulannya, kita sangat perlu belajar tentang budaya lain karena untuk mempermudah kita untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Baiklah, mungkin itu saja proposal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.